kenapa Banyuwangi gitu kan pertanyaannya ya, dari 514 kabupaten kota. Karena Banyuwangi dianggap layak, di mana di Banyuwangi itu semua desa kami sudah tersambung fiber optik. Jadi kalau untuk mendigitalisasikan data-data sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat, Banyuwangi sangat siap. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa bansos itu tidak tepat sasaran, yang kaya masih dapat, yang sudah meninggal juga masih dapat, gitu kan. Bahkan yang tidak kaya atau memang benar-benar berhak malah tidak dapat, gitu kan. Nah, dengan digitalisasi ini, insya Allah nanti akan lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan juga secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Secara tidak langsung pasti memang angka kemiskinannya juga ada ya, Om ya. Nah, mereka juga suka curhat nggak sih, misalnya aku sama itu daftar bansos tidak bisa dapet, atau dapetnya tuh udah berapa bulan setelah seharusnya, atau maaf ya Bu, dipotek gitu Bu. Gimana tuh Bu? Ada curhatan mereka? Ada, pasti ada. Jadi ada masyarakat yang memang juga mengeluhkan seperti itu. Tapi sejauh ini penyaluran bansos di Banyuwangi cukup aman ya Bu ya? Alhamdulillah aman. Atau Ibu memang udah warning, pokoknya kalau ada yang nakal-nakal terkait bansos, sanksinya serius? Iya, jadi tidak bisa. Saya rasa saya selalu warning teman-teman, jangan sekali-sekali bermain-main dengan yang namanya bansos. Kan bisa kualat. Itu dari tahun berapa Bu rantang kasih itu? Itu sebenarnya sudah dari tahun 2016 ya. Oh, berarti jauh sebelum MBG ya Bu ya? Betul. Sudah ada makan bergizi gratis dari Ibu Bupati nih. Betul, jadi itu buat lansia sebatang kara yang memang tidak punya anak gitu, mereka tinggal sendiri. Gitu. Jadi ini konsep-konsep bagaimana kami menjaga masyarakat kami yang agar mereka kemiskinan tidak semakin dalam. Nah, di satu sisi sampai hari ini kami juga dengan teman-teman ASN kita libatkan. Kalau ASN ini kan memang pendapatannya fixed income ya. Gitu. Jadi kita mau mengajak kerelaan hati dari teman-teman ASN untuk menyisihkan rezekinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita setiap bulan ada program yang namanya belanja di tanggal cantik. Oh, ya. Cantik perempuan banget. Sudah hadir bersama kita Bupati Banyuwangi Ibu Ipuk Fistiandani. Halo Ibu. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk singgah ke Bincang Liputan 6 programnya kita Bu. Iya. Di tengah kesibukannya kebetulan nih Bang Bu Ipuk lagi di Jakarta. Wow. Jadi tolong. Pas langsung kita jegat tadi depan jalan Cikini Gondang dia ya. Singgah dulu ke Gondang dia. Apa kabar Bu Ibu? Baik, alhamdulillah. Gila. Ini di Jakarta ada agenda-agenda penting nih kayaknya. Iya, ada beberapa kegiatan kita koordinasi dengan beberapa kementerian dan ya sekaligus juga kita memaparkan kegiatan-kegiatan di Banyuwangi. Biasa. Oke ya. Gue tuh sebagai perempuan, sebagai perempuan yang bangga. Karena Bu Ipuk aja bisa jadi kepala daerah. Doain Bu ya, mudah-mudahan ada. Menyusul ya. Masih 2034 lah ya, masih bisa ya. Oke, kita fokus. Bu Ipuk, kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih. Kita sebelumnya juga mau ngucapin selamat karena apa tuh? Kabupaten Banyuwangi terpilih sebagai pilot project dari programnya pemerintah digitalisasi bansos. Oh iya. Wih, sangat Dari berapa ratus berapa kabupaten loh itu? 514 kabupaten kota di Indonesia. Dan yang terpilih itu Banyuwangi, luar biasa. Dan itu langsung dideklar oleh Pak Luhut menyampaikan itu gitu. Dan beberapa menteri juga memang terjun langsung ke lokasi. Mantap. Jadi kalau boleh diulas sedikit Bu, ini kenapa sampai akhirnya Banyuwangi bisa terpilih sebagai pilot project? Iya, jadi pertama-tama sih ini sebuah kebanggaan ya bagi Banyuwangi ya, rasa syukur kami karena sebenarnya masalah digitalisasi itu atau masalah kemiskinan berbasis digital itu Banyuwangi sudah memulainya cukup lama. Jadi kita menyelesaikan permasalahan kemiskinan by data, kita lakukan dengan digitalisasi. Kita kebetulan punya super app namanya Smart Kampung
Ya, dan itu menjadi dasar kami dalam melakukan pekerjaan, terutama dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Kenapa Banyuwangi gitu kan pertanyaannya ya, dari 514 kabupaten kota. Karena Banyuwangi dianggap layak, di mana di Banyuwangi itu semua desa kami sudah tersambung fiber optik. Jadi kalau untuk mendigitalisasikan data-data sesuai dengan yang diinginkan pemerintah pusat, Banyuwangi sangat siap. Di satu sisi kami juga tadi punya smart kampung. Kami juga sudah membuat yang namanya B1 ID. B1 itu di mana semua program dibuat berdasarkan NIK. Tuh, jadi satu identitas yaitu NIK yang kita gunakan. Ya tadi mau masalah kemiskinan kita udah ada NIK-nya. Mau masalah anak putus sekolah kita udah ada NIK-nya. Jadi semua berbasis NIK. Nah inilah yang dilihat oleh pemerintah pusat. Kenapa kok akhirnya Banyuwangi terpilih untuk menjadi pilot project. Dan jika nanti di Banyuwangi ini sukses, maka nanti akan diaplikasikan ke beberapa daerah di Indonesia seperti itu. Dan bahkan semua daerah di Indonesia. Jadi ini kita lagi trial error pendataannya, lalu juga nanti verifikasi by system ini disiapkan semuanya oleh pemerintah pusat. Dan kami diminta untuk menjadi tempat atau laboratorium dari program ini. Bisa baik atau tidak baiknya ini nanti tergantung bagaimana di lapangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang dari segi geografis Banyuwangi ini cocok dengan kondisi Indonesia. Di Banyuwangi ini ada gunung, ada laut, kita punya kota, kita punya perdesaan, bahkan kita masih ada masyarakat yang tinggalnya di daerah terdalam gitu loh, di hutan, di gunung gitu ya. Jadi ini gambaran Indonesia gitu. Bagaimana kalau misalkan nanti digitalisasi dalam pemberian bansos ini bisa nggak gitu ya sampai ke daerah-daerah yang sulit gitu atau nggak 3T lah istilahnya seperti itu. Dan insya Allah bisa dengan apa yang kami lakukan di Banyuwangi gitu. Ya karena memang digitalisasi pada program bansos ini penting ya Lia ya dan Bu Bupati, karena memang bisa lihat agar ini memang tepat sasaran. Betul, gitu ya. jadi tujuannya memang selama ini kan kita seringlah banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa bansos itu tidak tepat sasaran. Yang kaya masih dapat, yang sudah meninggal juga masih dapat gitu kan. Bahkan yang tidak kaya atau memang benar-benar berhak malah tidak dapat gitu kan. Nah dengan digitalisasi ini insya Allah nanti akan lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan juga secara akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan gitu. Artinya dengan program digitalisasi ini meminimalisir dari masalah-masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan bansos. Iya. Tapi kan Bu, ini kan bicara soal digital juga ya, ya. Nggak lepas dari namanya SDM Bu. Dan masyarakat kita terhadap melek teknologi. Nah, itu gimana solusinya Bu? Maksudnya apakah nanti memang mereka diajarin bagaimana cara mereka mendaftar atau gimana sih Bu di sistem ini? Iya, jadi langkah awalnya biasanya kan kalau kita penerima bansos itu kan biasanya dihimpun dari lingkup RT, pendataannya gitu ya. Nah sekarang ini beda. Jadi masyarakat bisa mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan bansos. Jadi baik yang kaya, baik yang miskin, semua boleh mendaftarkan dirinya sebagai penerima bansos gitu ya. Nah bagi yang di wilayah perkotaan, yang punya smartphone gitu, yang sudah sangat familiar dengan digitalisasi, mereka bisa mendaftarkan mendaftarkan mandiri sebagai calon penerima bansos. Asal syaratnya mereka harus punya IKD, identitas kependudukan digital. Nah, tetapi bagi masyarakat yang lansia, ya, lalu juga yang tinggal di pedalaman yang nggak ada sinyal, itu kita menggunakan sistem agen. Ya, jadi kalau di Banyuwangi ini selain teman-teman dari PKH, selain teman-teman dari TKSK, selain dari teman-teman pilar-pilar sosial, kita juga libatkan semua kepala OPD kami harus bisa menjadi agen. Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah, bahkan juga teman-teman perangkat desa juga bisa menjadi agen. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi membantu masyarakat yang
tidak punya smartphone, yang tidak melek digital, ini mereka bisa terdaftar sebagai calon penerima bansos. Dan caranya sangat mudah kok, tidak sulit. Jadi bagi masyarakat yang memang mungkin smartphone-nya juga Udah canggih ya Bu ya. nggak begitu canggih juga bisa menggunakan Yang penting sistem sambung ini. internet. Yang penting sambung internet. Punya kuota. Nah, dan Punya semua desa, kuota, punya pulsa ya. semua desa sudah tersambung juga ke internet kan. Ya, kebetulan kami itu tadi, kenapa Banyuwangi, karena kami sampai ke desa-desa sudah tersambung fiber optik dan sampai ke desa juga sudah bisa melayani masyarakat administrasi kependudukan bagi masyarakat. Bu, tapi kalau misalnya yang dia daftarnya individu itu pengawasannya gimana ya Bu? Tapi kan maaf nih Bu ya, kadang-kadang orang ya banyak cara lah gitu ya demi mendapat. Nah itu pengawasannya seperti apa Bu? Apakah nanti begitu dia baik sistem misalnya, oh ini NIK ini ternyata pernah ada di NIK yang ini, oh nggak cocok nih, dia bukan orang yang berhak menerima bansos. Nah itu apakah ada semacam notifikasi atau seperti apa Bu? Iya, jadi nanti ini nanti akan terverifikasi secara sistem by sistem. Jadi nanti kalau kita sudah mendaftar, apalagi nanti ada datanya lengkap, karena by NIK ini lengkap datanya, apakah dia ASN, apakah dia TNI, apakah dia Polri, apakah dia Sudah pengusaha atau ya itu nanti kelihatan, apakah dia punya rumah, sertifikat rumah atas namanya, ya apakah dia menerima gaji bulanan, apakah dia punya mobil, motor, aset-asetnya akan terlihat. Dan itulah nanti yang akan menjadikan seseorang ini layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Jadi akan terverifikasi by system. Gitu. Jadi sangat detail sekali dan insya Allah tepat sasaran. Gitu. Dan pemerintah pun menjanjikan bahwa bagi yang memang sudah sudah tidak produktif, ya akan memang diberikan bantuan sosial seumur hidup ya, karena dia sudah tidak bisa produktif, contohnya lansia sebatang kara, lalu juga teman-teman disabilitas yang sudah tidak bisa produktif gitu ya, itu akan diberi bantuan sosial secara langsung. Tapi kalau yang masih produktif ya nanti akan terseleksi dan mereka akan mendapatkan bantuan sifatnya pemberdayaan. Ya oke. Nah, Li tadi kan bahas soal bansos, digitalisasi bansos. Nah sekarang saya mau tanya nih, saya tanya sama Lia dulu nih Bu. Kalau kamu lihat, saya sebut dengar kata bunga desa, no, apa yang dipikirin? Oh, cantik dong. Bunga desa. Apa namanya? Benar, bunga desa. Benar, bunga desa kan? Nah, bunga desa. Bunga desa apa yang dipikirin? Cantik. Nah, tapi ini bunga desanya lain ini. Bunga desa ini nama program. Oh, jadi bukan fisik orang gitu ya? Bukan, nih makhluk dari planet lain lah. Bunga desa ini adalah singkatan dari Bupati Ngantor di Desa. Nah, kebetulan beliau yang membuat programnya. Maksudnya Bupati Ngantor Di desa. Jadi tiap hari pindah-pindah atau gimana Bu? Itu program itu bisa berjalan? Iya, jadi bunga desa itu kami lakukan ketika kami di periode pertama, hari pertama saya menjadi bupati, waktu periode pertama itu kami langsung berkantor di desa dengan program bunga desa ini. Jadi dalam satu hari kami benar-benar berkantor, kami keliling desa, satu desa, kami bertemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat, kami bawa semua pelayanan yang ada di kabupaten ke desa, contohnya kayak adminduk, perizinan, lalu juga bantuan UMKM, lalu juga bantuan sosial, lalu juga masalah pendidikan, semua masalah kesehatan kita bawa semua ke dalam satu desa dan kita sekalian di situ bertemu dengan tokoh-tokoh, bertemu dengan masyarakat dan kita sekalian belanja masalah setiap program bunga desa. Hal-hal yang bisa diselesaikan langsung pada hari itu kita selesaikan. Gitu contohnya misalkan ada anak yang putus sekolah dan dia ingin melanjutkan sekolah, langsung kita bisa selesaikan, kita bantu selesaikan. Ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial, kita bisa langsung bantu. Tetapi kalau sifatnya seperti infrastruktur yang butuh proses, maka kita catat, kita masukkan dalam perencanaan. Seperti itu. Nah ini udah berapa lama Bu program ini berjalan? Apa dari periode sebelumnya atau memang? Jadi dari periode pertama saya sudah melaksanakan program bunga desa itu dan rutin sampai sekarang alhamdulillah. Nah, dari seluruh yang mau saya tanya ini kan wilayah Banyuwangi ini kan bergunung-gunung, konturnya ada pantai, ada gunung, perbukitan dan lain-lain. Nah, itu
mana Bu yang paling menantang Bu desanya ini perjalanannya? Iya, Ibu jadi sendiri yang udah lalui gitu, boleh cerita sedikit dong Bu? ya jadi tuh waktu pertama kali melaksanakan program Bunga Desa memang saya memilih desa-desa yang paling terluar gitu, paling terpencil yang adanya di gunung, hutan gitu. Bahkan kami juga sempat bermalam gitu. Karena memang karena lokasinya yang jauh gitu lah, lokasinya jauh dan ya cukup menantang lah, cukup menantang. Di situ kami seperti tadi saya sampaikan bahwa teman-teman tim memberikan layanan kepada masyarakat gitu. Jadi sampai sekarang sudah selesai yang di pinggir-pinggir, kita sudah selesaikan, baru kita mengarah yang memang daerah perkotaan seperti itu. Nah, tapi kan kalau adat kita ya Bu ya, budaya kita ini kan ketika datang pejabat, orang penting, nah itu kan pasti disambut, diarak, apa nah tiba-tiba jalan sebelum ibu datang jalan udah licin gitu kan. Nah, itu gimana Bu memastikan bahwa ibu datang nih dalam tanda kutip tidak menyusahkan perangkat desa dan lain-lain Jadi seperti itu. memang dari program Bunga Desa ini ada kebijakan yang saya buat. SOP ya Bu ya. Ada SOP-nya bahwa setiap program Bunga Desa kita tujuannya adalah menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah bagi desa. Ya. Nah, maka kami ada SOP, tidak boleh ada dana keluar dari desa dan dari masyarakat. Kita semua bawa sendiri. Kalau kita nginep, ya kita bawa sendiri. Makanan kita bawa sendiri atau kita beli di warung sekitar gitu ya. Lalu juga bahkan sampai hal-hal yang kecil, ngopi aja ya. Saya larang tim saya untuk minta kopi dari staf desa atau dari masyarakat gitu. Harus beli di warung. Ya, kalau mau kopi harus beli. Makan siang juga begitu. Makan siang kita tidak bawa sendiri, tidak bentuknya catering gitu ya. Tapi kita makan di warung-warung yang ada di desa tersebut. Intinya dalam program Bunga Desa itu kita ini ingin menyelesaikan masalah, maka kita harus membantu masyarakat desa itu. Baik dari segi ekonominya, baik dari segi penyelesaian masalahnya di tingkat desa dan sebagainya. Apa Bu biasa yang mereka sering keluhkan Bu? Ya, kalau saat ini memang kalau di desa-desa yang terpencil itu memang infrastruktur yang banyak sekali dikeluhkan. Infrastruktur, karena memang kadang-kadang itu kan di wilayah yang di luar jangkauan dari pemerintah daerah. Contohnya kawasan hutan, kawasan perkebunan seperti itu. Jadi memang kami perlu melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di sana. Lintas sektoral ya Bu. Lintas sektoral seperti itu. Tapi ini juga nggak Bu, ini kita jadi agak sedikit kembali ke program digitalisasi pemerintah tadi itu ya Bu. Kan bicara daerah terpencil biasanya ya kita bisa secara tidak langsung pasti memang angka kemiskinannya juga ada ya Bu ya. Nah mereka juga suka curhat nggak sih misalnya, Bu kok sama itu daftar bansos tidak dapet atau dapetnya tuh udah berapa bulan setelah seharusnya atau maaf ya Bu dipotek gitu Bu. Gimana tuh Bu? Ada curhatan mereka? Ada, pasti ada. Jadi ada masyarakat yang memang juga mengeluhkan seperti itu dan kita juga punya dua opsi. Jadi kalau memang dia belum mendapatkan bansos yang dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, kita daftarkan langsung. Nah tapi kan ini kan butuh proses. Tidak langsung tiba-tiba pemerintah pusat juga langsung memasukkan nama ini ke dalam database ya yang ada di Kementerian Sosial. Maka kita punya program yang namanya Banyuwangi Berbagi atau ASN Berbagi. Jadi bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH, TKSK atau bantuan pangan seperti itu, nah kita berikan melalui Banyuwangi Berbagi atau ASN Berbagi. Atau juga kita libatkan teman-teman Basnas ya, sebagai dukungan bagi masyarakat yang sama-sama juga bersinergi dengan pemerintah. Tapi sejauh ini penyaluran bansos di Banyuwangi cukup aman ya Bu ya? Alhamdulillah aman. Atau Ibu memang udah warning, pokoknya kalau ada yang nakal-nakal terkait bansos, sanksinya serius? Iya, jadi tidak bisa. Saya rasa saya selalu warning teman-teman jangan sekali-sekali bermain-main dengan yang namanya bansos. Kan bisa kualat. Justru harusnya patungan buat bantu rakyat itu ya? Betul, iya betul. Bang Lukman. Oke. Bang Lukman mau nanya apa lagi nih? Karena nih Banyuwangi banyak banget yang bisa kita explore nih. Ya sebenarnya sih lebih gini ya, kalau untuk kita lihat juga ya menarik nih. Ketika awal Januari lalu Bu ya, Januari Februari itu pemerintah Pak Prabowo menetapkan untuk efisiensi.
besar-besaran. Tiap daerah terdampak, itu semua daerah, terutama daerah yang memang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Nah, Banyuwangi mungkin salah satunya Ibu ya, yang sangat mengandalkan pariwisata. Nah, itu dalam kondisi saat pemerintah menetapkan efisiensi, nah itu seperti apa Bu? Bagaimana cara Ibu dan juga pemerintah di Banyuwangi ini bertahan gitu, agar sektor wisata ini tidak mati gitu? Iya, jadi kalau Banyuwangi itu sebenarnya sih sudah terbiasa dengan kerja kolaboratif ya. Jadi kita anggap kayak seperti cross cutting lah ya. Ya. Jadi kita juga tidak hanya melibatkan APBD, tapi kita juga libatkan sektor-sektor filantropi. Ya, jadi sektor swasta, lalu lintas sektor dan sebagainya. Nah, memang ketika ada efisiensi itu yang paling terdampak adalah ketika kita sudah melakukan perencanaan untuk membangun infrastruktur. Tapi karena ada efisiensi maka infrastruktur ini tidak bisa terbangun. Ya, yang pertama kita harus mengkomunikasikan kepada masyarakat, karena itu sudah janji, sudah masuk janji kan kepada masyarakat, kita komunikasikan kepada masyarakat. Dan tetap kita bangun, tapi memang tidak bisa maksimal. Ya, hanya kalau kemarin di perencanaannya kita akan aspal hot mix semuanya misalkan gitu ya. Ya, ini mungkin hanya bisa nambal seperti itu. Gitu. Dan memang namanya masyarakat kan pasti juga tidak semuanya bisa menerima itu. Jadi ya kita terus sosialisasikan. Nah, terkait dengan pariwisata, kita tetap bagaimana program pariwisata ini bisa berjalan ya. Lalu sektor-sektor lagi bisa terdampak. Alhamdulillahnya sampai saat ini Banyuwangi ini masih menjadi kabupaten tidak hanya terkenal dengan wisata alamnya, ya, tidak hanya wisata pantai, gunung dan sebagainya, tapi selain budaya dan juga kita menjadi salah satu tempat banyak kabupaten kota belajar, dan itu menjadi wisata edukasi yang kita bangun di Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita kembangkan wisata dengan banyak sektor. Selain itu juga kita kembangkan wisata sport tourism. Alhamdulillah Banyuwangi punya program berbasis internasional, Tour de Banyuwangi Ijen, ini sepeda tingkat internasional. Kita ada downhill, kita ada BMX, kita ada Ijenkom ya. Nah, itu juga salah satu sektor wisata yang tumbuh di Banyuwangi. Jadi kalau terkait dengan efisiensi, kami berupaya ya untuk meningkatkan PAD dengan sektor-sektor lain. Tidak melulu pariwisata itu dibangun atau dikembangkan dengan APBD, gitu. Tapi dengan kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada di Banyuwangi. Ya, apalagi di Banyuwangi juga kita tahu ada bandara juga ya, yang memang ada penerbangan internasional. Secara aksesibilitas Banyuwangi sudah siap gitulah. Dengan bandara, lalu kita juga ada pelabuhan, kita juga ada jalur darat menggunakan kereta api yang sudah terhubung dengan Jakarta, yang sudah terhubung dengan Jogja, Rute kereta api terjauh ya Bu ya? Iya, 16 jam. Iya. 16 jam. Jadi secara akses ya Alhamdulillah Banyuwangi diuntungkan dengan tersedianya fasilitas itu. Belum lagi targetnya nanti tol Probowangi yang akan segera beroperasi. Mudah-mudahan, amin doanya. Jadi kita makin dekat ke Banyuwangi. Makin dekat. Saya sendiri sudah 2 kali Bu road trip ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi langsung ke Bali. Oh pasti. Saya harus ikutin Mbak. Nanti ke rumahnya Ibu sekalian. Boleh. Kabar-kabar ya. Ya. Yang namanya apa ya, kan sektor pariwisata itu juga nggak bisa dengan satu konsep yang sama terus ya Bu ya. Dan kita lihat dari awal Bu Ipu juga mungkin sebelumnya, pada daerah sebelumnya banyak kemajuan-kemajuan yang dilakukan terkait dengan sektor pariwisata. Strateginya gimana nih Bu untuk bisa Banyuwangi harus punya ikon wisata yang buat orang kalau gua ngomong ini pasti Banyuwangi. Kalau mau cari liburan yang begini adanya di Banyuwangi. Nah, itu gimana Bu? Mungkin persaingan sekarang daerah juga luar biasa ya Bu, apalagi dengan perkembangan sosial media, semua daerah berlomba-lomba mempromosikan wisatanya. Nah, ini gimana nih Bu? Ya, maka penting ketika daerah-daerah mulai yang mengembangkan pariwisata, kami menjaga kualitas pariwisata kami. Kami tetap konsisten sampai hari ini. Wisata yang kami kembangkan adalah wisata ekoturism, ya kita sebut ekoturism. Jadi berbasis alam, berbasis budaya, berbasis pendidikan, berbasis olahraga.
ya, tanpa kami tanpa kami mengurangi kualitas dari yang sudah ada alam. Kita ada Ijen dengan Blue Fire-nya, kita punya Taman Nasional Alas Purwo, kita punya lautnya Baluran, Baluran Situbondo. Ya. Jadi kita ada Bangsering yang tadi disampaikan. Ya. Jadi contoh-contoh tempat wisata inilah yang kita pertahankan agar tetap terjaga dan menarik bagi pengunjung. Lalu ya namanya pariwisata tidak melulu kita bicara alam yang tadi saya sampaikan, maka kita harus terus berinovasi memunculkan hal-hal baru. Kalau sekarang generasi Z kan senangnya kan ya musik, ya kita fasilitasi dengan kegiatan musik. Kita kalau generasi Z senangnya kuliner, kita fasilitasi dengan festival berbasis kuliner. Gitu. Jadi orang ke Banyuwangi tidak sekali bosan, gitu ya, sekali datang terus bosan, tapi mereka bisa datang kembali ke Banyuwangi. Gitu itu, dan itu upaya kami sih sebenarnya untuk bagaimana mempertahankan wisata bisa tumbuh di Banyuwangi. Kita buat yang namanya Banyuwangi Festival. Kita buat namanya Banyuwangi Festival. Ini sudah dari 2011 ya kita bikin Banyuwangi Festival dan jumlahnya terus bertambah dan tetap kita pertahankan konsep Banyuwangi Festival. Kita kurasi terus, kita evaluasi terus ya setiap tahunnya kira-kira mana sih yang benar-benar berdampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, mana yang tidak. Bahkan sekarang di Banyuwangi Festival tidak melulu kerjaannya pemerintah daerah. Bahkan juga di Banyuwangi Festival ini kita libatkan pemerintah desa. Jadi program-program berbasis desa ini kita kembangkan, kita dukung, kita support, kita masukkan. Kegiatan itu nggak cuma di pusatnya. Betul. Jadi sudah desa-desa juga sudah membuat event. Contohnya kayak festival bambu itu juga konsepnya berbasis desa. Lalu juga ada festival menari, ya desa penari seperti itu. Jadi Bu Ibu ini memang ide-idenya itu buat event-event itu kan sebenarnya butuh orang kreatif ya. Ini dari warganya yang memang berinisiatif menyampaikan ke Ibu atau memang Bu Ibu juga memberi insight ke kita nih harus buatnya ini nih kayak karakteristik darah kamu tuh apa gitu ya. Jadi kamu harusnya buat event ini. Karena menurut aku sih buat event itu nggak mudah Bu, gitu. Butuh orang yang kreatif gitu kan. Iya, memang di awal ini kita juga terlibat ya, teman-teman ASN, panitianya tetap teman-teman ASN. Jadi kita tidak menggunakan IO, tapi berkembangnya waktu, desa mulai terlibat, maka desa yang menyelenggarakan sendiri. Tingkat kabupaten tetap teman-teman ASN yang menjadi leading sektornya. Dan jangan lupa kali ya di Banyuwangi itu ada kampus ISI ya Bu ya? Iya. Nah ISI seni yang ada di Jogja itu mereka buka cabang di Banyuwangi. Kebetulan kami yang di Solo. Jadi di Solo, ISI yang Solo. ISI Solo alhamdulillah sudah buka kampus di Banyuwangi. Jadi sebenarnya gini loh, kalau bicara kreativitas, DNA-nya Banyuwangi itu, masyarakat Banyuwangi itu sebenarnya kreativitas, seni dan budaya gitu. Jadi ketika dikasih support sedikit aja mereka tuh langsung wah idenya banyak gitu. Butuh pancingan. Ya dipancing sedikit aja gitu ya, mereka langsung gitu. Ada ide bikin ini gitu. Ya kita pemerintah daerah tinggal memberikan support. Termasuk yang dalam waktu dekat tuh ini Bu, apa namanya Gandrung Sewu. Itu event apa Bu? Itu seperti jadi ada 1.000 lebih penari gandrung yang narinya di pinggir pantai di Selat Bali. Jadi kita nonton Gandrung Sewu sambil melihat Pulau Bali. Ya itu dulu memang awalnya kita ingin menaikkan kelas lah ya anak tari gandrung, karena dulu tari gandrung itu kan hanya dibawakan ketika di acara-acara bersih desa gitu ya. Dan anak-anak Banyuwangi dulu belum punya kepercayaan diri untuk menari gandrung gitu. Dianggapnya jadul lah gitu ya. Nah, maka difasilitasilah dengan konsep Gandrung Sewu. Awalnya kita harus konsolidasi, harus mencari gitu loh anak-anak mana yang mau ikut tari gandrung. Nah, pertama sukses, tahun selanjutnya kita nggak mencari lagi. Bahkan anak-anak sudah datang sendiri dan kita sudah melakukan sistem seleksi sampai hari ini. Bahkan yang tahun ini lebih dari 2.000 anak Banyuwangi mendaftarkan dirinya dan mengikuti seleksi. Bahkan
menyentuh hati ketika mereka terpilih gitu ya, ya mereka menangis. Tapi ketika mereka tidak terpilih, mereka juga menangis. Jadi anak-anak ini benar-benar merasa mulai bangga ya dengan tari gandrung ini, dan mereka bangga bisa tampil di Gandrung Sewu karena tidak hanya mereka bisa tampil di kamera atau layar TV dan sebagainya, tapi mereka bangga menarikan tarian lokal Banyuwangi dan terlibat di sebuah event yang membawa nama Banyuwangi. Kalau di Riau ada pacu jalur, kalau di Banyuwangi ada Gandrung Sewu. Mudah-mudahan ini juga jadi event yang internasional ya, yang bisa mengundang banyak. Tapi Sudah biasanya internasional Bu ya? Ya, sebenarnya sih Melibatkan banyak pihak Ya. dari luar jadi influencer. waktu kami di tahun 2022 itu masih dalam COVID ya, masih masa COVID. Kami menggunakan cara tetap diadakan Gandrung Sewu tapi dengan cara virtual. Jadi kami libatkan teman-teman atau masyarakat Banyuwangi yang tinggal di luar negeri, yang tinggal di Indonesia, seluruh Indonesia, itu mereka menari gandrung bersama Wah. by virtual gitu. Jadi itu yang salah satunya kenapa kita libatkan penari-penari dari Amerika, dari semuanya, dari Jepang, lalu dari Malaysia, dari Taiwan, mereka menari gandrung bersama. Jadi kalau kita bicara gandrung ya sudah mendunia. Seperti itu. kita harus nyempatin daftar nggak nih Bu? Wis, mesti kayak gitu. Saya undang, ayo. Saya undang, Oke, tanggal 25. Naik kereta Bu 16 jam. Siap pokoknya. Tapi ada pesawat juga kok. Kalau pesawat sekarang sudah banyak Bu perjalanannya. Pesawat kita yang jurusan Jakarta masih satu. Pasca COVID memang belum kembali ya, karena sebelum COVID kita ada 4 flight penerbangan PP jadi 8 Yang ke kali. Malaysia masih ada Bu ya? Yang ke Malaysia belum juga. Jadi setelah COVID kita sempat tutup ya, sampai sekarang belum kembali lagi. Kebetulan Ibu ngomong COVID, berarti untuk sektor pariwisata di Banyuwangi Bu setelah COVID, kondisinya sekarang seperti apa? Alhamdulillah sudah semakin tumbuh, walau memang dari segi jumlah pengunjung belum bisa mencapai angka sebelum COVID ya. Kita sudah lebih dari 3 juta setahun tahun lalu. Ya mudah-mudahan tahun ini juga lebih meningkat lagi. Gitu. Bu, kita nih Bang Lukman boleh dulu saya digitalisasi Banyuwangi oke. Pariwisata nih oke. Nah, biasanya suatu daerah itu kan kayak saya bilang bicara masyarakat 3T dan segala macam itu kan nggak lepas dari kemiskinan. Tapi aku baca ternyata angka kemiskinan di Banyuwangi itu justru turun terus ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tahun ini Sekarang kalau salah 6,13 juta. 13 ya. Ya. Ini kayak tadi Bang Lukman selalu bilang di tengah efisiensi anggaran, di tengah juga kondisi ekonomi yang masih naik turun. Gitu. Ini siasatnya Bu Ipuk apa nih bisa menekan angka angka kemiskinan itu gitu. Karena kan kayak tadi sektor pariwisata dibilang bangkit juga ya sedang proses ya Bu ya, sedang proses bangkit ya. Ini gimana Bu strateginya Bu? Iya, jadi ketika masa COVID, kemiskinan Banyuwangi itu sebelum saya menjadi bupati itu di angka 8,06. Lalu ada COVID, peningkatannya hanya 0,01, jadi 8,07. Kenapa bisa gitu ya? Sedangkan daerah-daerah lain kemiskinan meningkat dengan pesat. Karena kami dari awal sudah punya, yaitu tadi yang saya sampaikan, sistem bagaimana kolaborasi ini menjadi cara bagi Banyuwangi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Banyuwangi. Salah satunya adalah kemiskinan. Nah waktu kami menjabat, kami langsung bikin kegiatan berbasis bagaimana UMKM bisa tumbuh. Karena kan memang selama COVID yang sangat terdampak adalah pelaku UMKM. Jadi kami berikan pendampingan, kami berikan pelatihan-pelatihan, pemberdayaan, dan kami juga fasilitasi mereka bukan hanya sekedar pelatihan dan pemberdayaan, kami juga fasilitasi mereka untuk ongkos kirimnya. Ongkir gratis. Kita kerjasama dengan PT Pos waktu itu ke seluruh Indonesia. Dan itu sangat berdampak pada peningkatan nilai jual dari
dari produk UMKM. Lalu yang selanjutnya juga kita juga terkait dengan kemiskinan, kita juga semuanya sama-sama bergerak. Masyarakat yang miskin kita bantu alat usaha agar mereka bisa berdaya. Kita tidak bicara dengan kemiskinan ekstrim ya seperti lansia. Kita bicara yang masih produktif agar mereka tidak semakin terpuruk pada kemiskinan. Kita dampingi sampai mereka juga mentas lah istilahnya bahasa Jawanya. Lalu yang selanjutnya juga kita memitigasi agar kemiskinan ini tidak berlarut. Jadi kita memitigasinya dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu, baik yang masih tingkat SD, SMP, SMA, bahkan juga yang sudah kuliah, gitu. Sehingga mereka bisa kedepannya bisa meningkatkan derajat keluarganya dari kemiskinan. Dan ya selanjutnya kita juga punya program Rantang Kasih. Ini memang untuk masyarakat lansia sebatang kara. Jadi kita berikan makanan setiap hari 2 kali. Kita libatkan warung-warung sekitar ya untuk mensuplai makanannya. Jadi tidak hanya lansia yang mendapatkan manfaat, tapi warung-warung sekitar juga mendapatkan manfaatnya dengan kita memfasilitasi mereka memasak untuk lansia tersebut. Itu dari tahun berapa Bu Rantang Kasih itu? Itu sebenarnya sudah dari tahun 2016 ya. Oh berarti jauh sebelum MBG ya Bu ya? Betul. Sudah ada makan bergizi gratis dari Ibu Bupati nih. Betul, jadi itu buat lansia sebatang kara yang memang tidak punya anak gitu ya, mereka tinggal sendiri. Gitu. Jadi ini konsep-konsep bagaimana kami menjaga masyarakat kami yang agar mereka kemiskinannya tidak semakin dalam. Nah, di satu sisi sampai hari ini kami juga dengan teman-teman ASN kita libatkan. Kalau ASN ini kan memang pendapatannya fixed income ya. Gitu. Jadi kita mau mengajak kerelaan hati dari teman-teman ASN untuk menyisihkan rezekinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita setiap bulan ada program yang namanya belanja di tanggal cantik. Oh, ya. Cantik perempuan banget. Ya ngikutin inilah, ngikutin marketplace yang itulah gitu ya. Jadi kita belanja di tanggal cantik, belanjanya di pasar dan di UMKM karena selama COVID ini kan yang banyak mengeluhkan pasar-pasar tapi ya kalah bersaing dengan yang online seperti itu, maka kita minta teman-teman belanja di pasar dan juga di UMKM. Nah, nanti bisa dikonsumsi sendiri atau disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu kita bikin ASN berbagi. Nah, karena ASN berbagi ini ternyata menarik gitu ya, maka banyak yang ingin terlibat. Oh, serius Bu? Iya benar, pengusaha ya, teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin, lalu juga banyaklah lintas sektoral ingin terlibat gitu kan, komunitas-komunitas. Akhirnya kita bikin program yang namanya Banyuwangi Berbagi dan semakin luas masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini. Nah, inilah akhirnya ketika masyarakat yang merasakan perutnya kenyang gitu ya mereka akhirnya semangat untuk bisa melanjutkan ya hidupnya dengan apalagi kita fasilitasi dengan alat usaha dan sebagainya. Gitu. Kayaknya Bu Ipuk total untuk masyarakat. Tapi itu keren juga ya. ASN mau ikut nyumbang gitu kan, patungan gitu. Itu kan menurut saya juga gimana Bang Lukman, jarang-jarang ya kayak gitu kan. Ya karena memang untuk membangun satu daerah itu ya tentunya semua pihak harus dilibatkan ya Bu ya, benerlah kolaborasi tidak hanya swasta tapi juga bahkan dalam internal dari pemerintah sendiri juga sampai level terbawah pun harus ikut terlibat dalam itu semua gitu ya. Iya, jadi konsep ASN berbagi ini apalagi yang saya sampaikan di awal, kita sasarannya adalah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jadi sampai teman-teman itu benar-benar masuk ke pelosok-pelosok untuk memberikan telur, memberikan beras seperti itu kepada masyarakat. Seperti itu. Luar biasa keren-keren sih proyeknya ya. Sekarang kita pengen nanya yang agak ini dikit nih. Sosoknya Bu Ipuk sendiri. Langsung dilirik kok sama Bu Ipuk, gue jadi mau nanya jadi senyum dulu deh. Bu Ipuk kan semua orang juga tahu ya Bu Ipuk adalah istri dari Bapak Azwar Anas yang juga sebelumnya
sudah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan. Banyuwangi gitu kan. Tapi kan sebagai seorang pemimpin kita kan tidak melihat itu ya, maksudnya ya Bu Ibu adalah seorang Bu Ibu, Pak Azwar ya adalah sebagai Pak Azwar yang pernah menjabat di Banyuwangi. Tapi kan orang ya itu Bu, kalau namanya melihat tuh pasti ada bayang-bayang itu kan terus ada tuh. Nah gimana Ibu melepaskan bayang-bayang? Ya saya ini adalah seorang ipuk yang tidak ada kaitannya dalam memerintah ini dengan embel-embel Pak Azwar gitu. Ya kalau dilepaskan 100% saya dari Pak Azwar juga tidak bisa gitu. Karena memang beliau ini membangun Banyuwangi ini benar-benar dari awal ya. Betul. Dari awal Banyuwangi sebagai tempat hanya mampir untuk ke toilet terus bergeser ke Bali gitu ya. Image kota santet ya, Kota santet seperti itu ya. Terus dirubah oleh beliau sebagai daerah yang pariwisatanya berkembang, gitu. Lalu juga kemiskinannya menurun, ekonomi tumbuh. Gitu. Ya itu memang tidak bisa dilepaskan. Tapi memang kami punya cara memimpin yang berbeda. Ya beliau laki-laki, saya perempuan, gitu kan. Jadi kalau kami ini lebih banyak bagaimana merangkul masyarakat, menyapa masyarakat ke tingkat desa, karena memang kondisi kami berdua menjabat ini berbeda. Kalau Pak Anas memang dalam kondisi ekonomi yang sedang kuat-kuatnya seperti itu. Iya betul. Sedangkan kami ini dalam periode pertama kami kena COVID, lalu yang periode kedua ini ada efisiensi seperti itu. Jadi kami harus bagaimana melakukan membangun daerah ini dengan konsep melayani gitu, benar-benar melayani gitu. Sehingga program yang diangkat oleh Pak Anas ini tidak hilang, tapi masyarakat pun merasakan gitu loh bahwa mereka mendapatkan manfaat dampak yang atau mereka tetap menjadi tujuan utama dalam pembangunan seperti itu. Jadi bukan hanya membawa nama Banyuwangi yang harum, tapi juga bagaimana masyarakat terlibat bareng-bareng, ayo gotong royong kita bareng-bareng, karena gak mungkin kondisi Banyuwangi atau daerah kita nih yang kondisi seperti ini, COVID, efisiensi, hanya mengandalkan dari pemerintah. Maka saya lebih banyak merangkul semuanya terlibat seperti itu. Berarti tetap sering konsultasi terkait dengan pembangunan dan lain gitu. Ya beliau adalah guru saya, mentor saya dalam dunia pemerintahan ya, dan saya juga merasa bahwa beliau tuh juga banyak ide segar yang mengajarkan saya terkait dengan bagaimana membuat sebuah inovasi baru dan sebagainya. Kalau pesan khusus ada nggak? Karena gini ya, kadang-kadang kan namanya perempuan itu ya kayak tadi belum bilang, cara memimpin perempuan dan laki-laki itu kan beda. Mungkin perempuan lebih banyak nggak enaknya. Nah sementara ya kita nggak usah menafikan juga bahwa banyak juga kasus-kasus kepala daerah terjerat kasus korupsi. Warning dari Pak Anas, panggilnya Pak Anas, Pak Azwar. Iya, sama. Bapak gimana nih Bu? Apakah memang selalu diingetin jangan. Selalu ada alert ya Bu? Iya pasti kan kita juga karena namanya suami istri kan kita pingin semuanya selamat ya, bareng-bareng kita sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada daerah, tapi kita juga harus berhati-hati seperti itu. Jadi ya selalu ada peringatan, ada nasihat dari beliau dalam penggunaan anggaran dan sebagainya. Dan saya sendiri juga mengingatkan ke teman-teman, jadi bukan untuk diri saya sendiri, tapi ke teman-teman birokrat untuk sama-sama hati-hati. Kita ini bangun Banyuwangi susah payah, jangan nodai kerja keras kita dengan cara-cara yang tidak baik gitu. Akhirnya ya jadi rusak semuanya seperti itu. Kayaknya kalau Bu Ipuk ini kalau marahnya ke pegawai di PNS Banyuwangi itu meski lembut tapi tegas kayaknya. Jangan lah kayak gitu ya Bu. Marah anak emak-emak ya. Kan tapi ini enggak Bu, ya
namanya mengatur organisasi itu kan nggak mudah ya Bu ya, apalagi kita Organisasi besar ya. dan belum tentu juga semuanya setuju gitu. Tapi kan ibu gimana nih mengakomodir banyaknya masukan PNS dan segala macam gitu ya, dengan segala dinamikanya, bahwa kita ini teamwork gitu. Jadi kerjanya jangan yang 1A, 1B, 1C gitu. Ya, jadi memang sebenarnya kalau kerja teamwork ini memang sudah dimulai ya dari waktu Pak Azwar menjadi bupati. Nah, sekarang tinggal kita kuatkan lagi, kita yakinkan bahwa kerja teamwork ini berdampak loh dengan apa yang sudah diraih Banyuwangi sampai saat ini. Gitu, maka saya terus ajak teman-teman, ayo. Jadi kalau di Banyuwangi itu sudah tidak ada lagi ego sektoral. Kalau misalkan contohnya tema kita kemiskinan. Kalau bicara kemiskinan, saya tidak hanya menegur dinas sosial, tapi saya juga bisa negur PU, saya bisa negur teman-teman kesehatan, saya bisa negur dinas pendidikan, saya bisa negur dinas UMKM, saya bisa negur siapa saja. Jadi kalau kita bilang kemiskinan, kita ini bareng-bareng gitu. Sama ketika konsepnya waktu di zamannya Pak Azwar, karena pariwisata, semua dinas adalah dinas pariwisata. Semua tempat adalah destinasi, semua kegiatan adalah atraksi. Sama ketika saya bicara kemiskinan, semua dinas adalah dinas kemiskinan gitu loh. Dan semua masyarakat kita ini adalah sasaran kemiskinan kita gitu. Jadi kita udah punya konsep seperti itu. Waktu bahas stunting juga begitu. Kita nggak hanya mengevaluasi dinas kesehatan, tapi semua sampai ke camat, sampai juga ke teman-teman yang lainnya. Jadi semua dinas adalah dinas stunting, gitu, penanganan stunting. Jadi konsep kami sudah seperti itu. Jadi kalau bicara kasus, kita tidak menunjuk satu SKPD, tapi semua, karena kita teamwork. Ya memang menarik ya ketika berbicara Banyuwangi menjadi percontohan dari daerah-daerah lain, bahkan menjadi pilot project gitu kan. Nah belum lagi juga dari sektor wisata cukup banyak gitu kan, yang memang banyak event yang bisa dikunjungi di sana gitu kan. Dan belum lagi ada juga kampus besar yang memang membuat banyak orang-orang dari luar itu berdatangan ke Banyuwangi untuk belajar. Nah mungkin pesan terakhir nih Bu, dan ini belum yang terakhir sebenarnya ya, karena nanti kita bakal ke Banyuwangi nih. Amin. Lanjutkan nih ngobrol di Banyuwangi. Nah kira-kira Ibu apa nih Bu, pesan dari Ibu dan juga mungkin ajakan bagi banyak orang, bagi masyarakat di Indonesia, tidak hanya Banyuwangi dan masyarakat di Pulau Jawa, tapi mungkin daerah-daerah lain untuk supaya meramaikan Banyuwangi. Nah apalagi dalam event terdekat ini Bu ya, Oktober ini akan ada event yang cukup besar di Banyuwangi. Iya, pasti kalau saya disuruh promosi Banyuwangi, saya paling senang. Pasti kepada seluruh masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia, Banyuwangi adalah daerah di ujung timur Pulau Jawa. Kami menyebutnya the sunrise of Java, karena pertama kali matahari terbit di Pulau Jawa adalah di Kabupaten Banyuwangi. Dan Banyuwangi memiliki potensi yang lengkap. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya hutan, kita juga punya persawahan. Jadi Banyuwangi menarik, Banyuwangi indah, dan Banyuwangi juga penuh dengan inovasi. Ayo datang ke Banyuwangi, Anda pasti ingin kembali. Luar biasa, gue jadi makin pengen nih Bang Lukman. Oke. Gue sih milihnya naik kereta. Oh iya benar. Naik kereta. Tapi pernah ada temanku naik bus sleeper, katanya juga enak menikmati perjalanan. Nanti kita tanya-tanya dari di belakang sama Bu Ibu gimana caranya biar ke Banyuwangi itu bisa menikmati dari tempat kita berangkat sampai kita di Banyuwangi ya. Pokoknya harus menikmati laut dan menikmati gunung. Nah. Bu Ibu terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Banyak banget insight yang kita dapat dan kita bangga bahwa di Indonesia, khususnya di paling timur Pulau Jawa ya, ada satu daerah yang emang keren banget sih Bang Hen. Walaupun di ujung tapi dia udah sangat digitalisasi. Bu Ipuk juga sehat terus, program-programnya makin keren. Amin. Banyuwanginya makin paten. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Siap.